Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1895 Nirwana lagi, 2. Mata hitam Xuan Yi berbinar. Melihat tanda merah tersebut, dia terkejut. Begitu, pantas saja kamu begitu berani. Kulanyi menegakkan tubuhnya dan mengangkat alisnya. Ada sedikit kemerahan di kedalaman mata hitamnya. Mengapa? Apakah kamu takut? Xuan Yi terkekeh. Aku tidak takut padamu, tapi, ini adalah wilayah keluarga Naxi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk meledakkan segalanya. Hanya saja, sungguh disayangkan kali ini. Kilatan darah tiba-tiba muncul jauh di mata hitam Kulanyi. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Jika kamu berani menyerangnya lagi, aku pasti akan mengambil nyawamu dimanapun kamu berada. Xuan Yi terus tersenyum lembut. Saya akan mengingat apa yang Anda katakan, Naxilanyi. Ini sudah larut malam. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Kulanyi perlahan menyipitkan matanya dan meraih tangan Yun Feng. Panas terik datang dari telapak tangannya dan langsung membakar seluruh tubuh Yun Feng. Kulanyi keluar dari kamar bersama Yun Feng dan perlahan pergi. Jangan biarkan orang tua itu mengetahui hal ini, bisik Kulanyi. Yun Feng mengertakkan gigi dan akhirnya mengangguk. Dialah yang menyeretnya ke bawah. Dia seharusnya lebih waspada terhadap Xuan Yi, atau dia tidak akan dikendalikan olehnya dalam keadaan yang menyedihkan. Sambil terkekeh, Kulanyi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yun Feng. Dia memegang tangannya lebih erat lagi. Dia lebih kuat darimu. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa waspadanya Anda. Dia terlalu licik. Kulanyi menyingkir dan jatuh ke samping. Lanyi, kamu baik-baik saja. Yun Feng dengan cepat mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia secara tidak sengaja melihat perlengkapan merah di dadanya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Kulanyi memegang tangannya erat-erat. Xiao Feng Feng, jadilah baik. Jangan bilang pada orang tua itu. Yun Feng mengerutkan keningnya dengan keras. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan pemimpin keluarga Naxi mengetahui hal seperti itu? Bahkan jika aku tidak memberitahunya, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dalam situasimu? Kulanyi mengangkat bibirnya dan menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Aura panas muncul tepat di wajahnya. Panas sekali hingga Yun Feng hampir tidak bisa bernapas. Sebelum Yun Feng sadar kembali, dia ditarik ke dalam dadanya yang berapi-api. Suara pria itu berbisik dengan api di telinganya. Tidak apa-apa, besok akan baik-baik saja, selama kamu tinggal bersamaku. Baiklah, tapi jika besok kamu tidak sehat, aku tidak akan menyembunyikannya dari ayahmu, kata Yun Feng sambil memegang erat Kulanyi dengan kedua tangannya. Jika suhu tubuhnya bisa sedikit mendinginkannya, dia lebih suka menyalakan api pada dirinya sendiri. Haha, aku akan mendengarkan istriku, Kulanyi terkekeh. Kemudian, dia mengendurkan lengannya dan pingsan lagi. Yun Feng segera bangun. Melihat dia pingsan begitu saja, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Dia segera memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Seberkas cahaya hijau muncul. Ketika Lan Yi keluar, dia pertama kali terkejut melihat Kulanyi dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Feng tidak mengatakan apapun. Lan Yi tidak berani bertanya apapun. Dengan bantuan Lan Yi, Yun Feng dan Kulanyi kembali ke halaman aslinya. Lan Yi kembali ke cincin kontrak. Yun Feng duduk di samping tempat tidur dan memandang pria yang sedang tidur dengan tenang. Dia menyentuh tubuhnya dengan hati-hati dengan tangannya. Suhu yang terik sepertinya turun perlahan. Yun Feng tidak bisa menahan nafas lega, tapi dia tidak berani lengah dengan mudah. Dia ditakdirkan untuk begadang semalaman malam ini. Kulanyi tertidur. Yun Feng melihat pola roda gigi merah di dadanya. Semakin dia melihat, semakin dalam mata hitamnya. Apa sebenarnya yang diwakili oleh perlengkapan merah ini, dan Xuan Yi? Api berkobar di hati Yun Feng. Dia tidak sekuat dia, tapi itu tidak berarti dia akan selalu lebih rendah. Kulanyi, yang sedang tidur, tiba-tiba mengerutkan kening. Yun Feng dengan cepat mengulurkan tangannya dan terkejut. Suhu yang sudah turun kini meningkat. Lanyi. Yun Feng mengerahkan lebih banyak kekuatan dan ingin menamparkan Kulanyi hingga bangun, tetapi tidak peduli bagaimana dia menamparnya, Kulanyi menutup matanya erat-erat. Roda gigi merah di dadanya tiba-tiba mulai berputar perlahan saat ini. Apa yang harus dia lakukan?
Yun Feng benar-benar panik saat ini. Bagaimana dia bisa menghentikan perlengkapan sialan ini? Dan bagaimana dia bisa menurunkan suhu tubuh Lanyi? Elemen air dingin tidak ada gunanya. Yun Feng menyaksikan roda gigi berputar semakin cepat dan suhu di tubuh Kulanyi juga meningkat. Dia mengertakkan gigi. Ada cara lain. Yun Feng sedikit gemetar dan mulai melepas bajunya sampai dia telanjang. Dia mengangkat selimut dan tubuh mulusnya merangkak masuk seperti ikan, menempel di tubuh pria yang mengeluarkan panas terik itu. Kulanyi sepertinya mencari rasa dingin secara naluriah. Dia memeluknya dan memeluk Yun Feng erat-erat. Kulit mereka bersentuhan erat. Pipi Yun Feng memerah dan butiran kecil keringat muncul di tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Namun, dia tidak mundur. Dia memeluk erat pria yang dia cintai dengan tangannya. Feng Feng, Xiao Feng, pria yang sedang tidur itu bergumam dan memeluk wanita itu lebih erat lagi. Rasa panas melonjak di hati Yun Feng. Lanyi, kamu akan baik-baik saja, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, dia perlahan menutup mata hitamnya. Keduanya bersandar satu sama lain dengan tenang. Kekuatan mental menyebar dari tubuh Yun Feng dan meresap ke dalam tubuh Kulanyi. Mereka berkomunikasi berulang kali dan beredar. Tanpa disadari, panas yang memenuhi ruangan ini berangsur-angsur menghilang. Roda gigi merah di dada Kulanyi sudah berhenti berputar. Malam itu panjang dan hangat. Keesokan harinya, anak muda dari keluarga Suan dan keluarga Buyuan mengucapkan selamat tinggal. Mereka pergi dengan tergesa-gesa dan sangat aneh, terutama Hongni. Ekspresi wajahnya sungguh tak terlukiskan. Dia tidak mengatakan apapun ketika orang bertanya padanya. Suan Yi masih tersenyum lembut, seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Pemimpin keluarga Naxi mengira mereka akan tinggal beberapa hari lagi, tapi dia tidak menyangka mereka akan pergi begitu saja. Meskipun dia merasa lega, dia juga merasa agak aneh. Setelah pemuda dari kedua klan tersebut meninggalkan wilayah keluarga Naxi, Suan Yi perlahan berbalik dan melihat ke tempat yang jauh dari keluarga Naxi dengan mata hitamnya. Sudut mulutnya melengkung lembut. Dia masih punya kesempatan. Nak, apakah kamu di sini? Pemimpin keluarga Naxi melangkah ke halaman putranya dan masuk ke dalam. Anak-anak muda dari keluarga Suan dan keluarga Buyuan telah pergi, tetapi anak ini tidak datang. Agak aneh. Pemimpin keluarga Naxi mengira putranya akan lari ke Menara Nirwana untuk menjaganya lagi, namun dia tidak menemukan putranya, jadi dia langsung datang. Bab 1896 Nirwana lagi 3. Yun Feng tiba-tiba membuka mata hitamnya. Kapan dia tertidur? Dia seharusnya tidak tidur tadi malam, tapi dia tidak menyangka dia akan tertidur begitu saja tanpa alasan. Yun Feng segera bangun untuk memeriksa kondisi Kulanyi. Begitu dia mendongak, dia melihat sepasang mata hitam yang mempesona. Kamu sudah bangun. Kulanyi mengangkat alisnya dan tersenyum lembut. Senyuman pria itu begitu menawan. Yun Feng tercengang. Kulanyi memutar matanya sedikit dan mata hitamnya menjadi gelap. Ini memang pemandangan yang bagus. Yun Feng tiba-tiba sadar kembali dan teringat betapa telanjangnya dia. Dia segera kembali ke selimut dan meraung dengan wajah memerah, jangan lihat. Kulanyi terkekeh kegirangan. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika mereka berdua mendengar suara pemimpin keluarga Naxi. Yun Feng terkejut dan wajahnya menjadi semakin merah. Mengapa pamannya ada di sini? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia keluar seperti ini dan terlihat, itu tidak pantas. Kulanyi memandang Yun Feng dengan penuh minat. Melihat bahwa dia hanya menatapnya, Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata hitamnya. Apa yang kamu lihat? Memikirkan sesuatu. Jika paman melihatku, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Nak, apakah kamu di dalam? Suara pemimpin keluarga Naxi sudah sampai di pintu. Sebagai seorang ayah, tentu wajar jika ia datang ke kamar putranya. Yun Feng benar-benar panik saat ini. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan. Dia tidak peduli. Dia harus memakai pakaiannya dulu. Melihat dia akan bangun, Kulanyi dengan cepat mengulurkan lengannya dan menekan tubuh Yun Feng ke dalam pelukannya lagi. Pipi Yun Feng terasa panas. Dia merendahkan suaranya dan meraung, biarkan aku memakai pakaianku. Kulanyi memegangi tubuhnya lebih erat lagi. Selimut langsung membungkus tubuh Yun Feng dan dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Sudah terlambat. Apa maksudmu sudah terlambat? Kulanyi menutup mulut Yun Feng dan memintanya untuk berhenti berbicara. Yun Feng membelalakkan mata hitamnya.
Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bekerja sama. Kulanyi segera meninggikan suaranya. Pak Tua, saya sudah dewasa. Bukankah tidak pantas bagimu untuk keluar masuk begitu saja? Pemimpin keluarga Naksi, yang telah sampai di depan pintu, tercengang. Anak ini ada di dalam kamar. Dia masih tidur saat ini. Pemimpin keluarga Naksi mengerutkan kening dengan curiga. Ini tidak cocok dengan gaya biasanya anak ini. Dia mengira anak ini akan tinggal di luar menara Nirvana. Nak, apakah ada yang tidak ku ketahui? Pemimpin keluarga Naksi berkata sambil membuka pintu dan masuk tanpa ragu-ragu. Yun Feng tercengang. Seluruh tubuhnya membeku di pelukan Kulanyi. Kulanyi juga terkejut. Orang tua itu masuk begitu saja. Dia tidak pernah menduga hal ini. Setelah pemimpin keluarga Naksi masuk, dia sedikit menyesalinya. Meskipun tempat tidurnya berada di dalam kamar Kulanyi, tidak ada penyumbatan di tengahnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia bisa melihat tempat tidur dengan jelas selama dia berbalik. Kulanyi sedikit menyesalinya. Dia seharusnya memasang tirai atau memasang tirai. Pemimpin keluarga Naksi tertegun selama beberapa detik, lalu dengan cepat berbalik. Sebagai seorang ayah dan pada usia ini, bukan hal yang aneh baginya untuk mengetahui apa yang terjadi. Hanya saja dia agak malu melihat hal itu terjadi pada putranya. Kulanyi memegangi dahinya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telanjang sekarang. Dia menggendong Yun Feng, yang juga telanjang, di pelukannya. Meski keduanya memiliki selimut untuk menutupi tubuhnya, namun siapapun yang memiliki mata tajam pasti tahu apa yang ada di balik selimut tersebut, meski tidak terjadi apa-apa pada mereka. Saat ini, Yun Feng benar-benar ingin mencari celah untuk bersembunyi. Dia seharusnya berlatih di Menara Nirvana, tetapi pamannya menemuinya di sini. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Yun Feng tersipu dan bersembunyi di pelukan Kulanyi dengan putus asa, berharap dia bisa memasuki tubuhnya. Kulanyi menggendong Yun Feng ke dalam pelukannya dan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa membiarkan orang tua itu mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Alasan apa yang harus dia temukan untuk menjelaskan situasi saat ini? Pemimpin keluarga Naksi berbalik dan merasa malu selama beberapa detik. Wajahnya menjadi gelap. Itu tidak benar. Yun Feng sedang berlatih di Menara Nirvana saat ini. Lalu, siapakah wanita di ranjang anak ini? Mungkin anak ini selingkuh. Bagaimana bisa? Anak, kapan aku mengajarimu menyontek? Pemimpin keluarga Naksi meraung dan berbalik untuk berteriak. Kulanyi tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata tanpa daya, Pak Tua, dengarkan aku. Diam. Ada apa dengan Yun Feng? Jika Anda menemukan wanita lain di belakang gadis itu, bukankah Anda layak mendapatkan pengabdiannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita lain tidak layak untukmu? Siapa dia? Orang tua? Bukan. Jika kamu bahkan tidak bisa mempertahankan ini, kamu tidak layak menjadi anakku. Dahi bagian bawah Kulanyi bergerak-gerak dengan keras. Orang tua, bukankah sudah kubilang? Kamu telah melalui banyak hal dengan Yun Feng. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menikahi siapapun selain dia? Sebagai putra pemimpin keluarga Naksi, Anda kehilangan keinginan. Akan memalukan jika tersiar kabar. Pemimpin keluarga Naksi berkata dengan kemarahan yang wajar. Kulanyi ingin menjelaskan beberapa kali, tapi dia disela. Yun Feng tidak pernah berani menunjukkan wajahnya. Dia semakin malu. Nak, apa yang ibumu katakan padamu saat itu? Anda, pria tua, perhatikan baik-baik siapa dia. Kulanyi meraung tidak sabar dan segera mengangkat Yun Feng, yang meringkuk menjadi kura-kura. Yun Feng tersipu dan memandang pemimpin keluarga Naksi dengan malu. Paman. Pemimpin keluarga Naksi membelalakkan matanya. Yun Feng, Anda. Kulanyi hanya merasakan sakit kepala. Jika ada yang ingin Anda katakan, kami akan menjelaskannya kepada Anda setelah kami mengenakan pakaian. Ceritanya panjang. Wajah pemimpin keluarga Naksi berkedut keras dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatap Yun Feng dan putranya dengan mata hitamnya dan mengayunkan lengan bajunya dengan keras. Kenakan pakaianmu dan keluar menemuiku. Keduanya merapikan diri secepat mungkin dan berjalan ke tengah halaman. Pemimpin keluarga Naksi duduk di sana dengan wajah cemberut dan tidak mengatakan apapun. Ekspresinya menjelaskan segalanya. Kulanyi menghela nafas tanpa daya. Bukan itu yang kamu pikirkan, Pak Tua. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Pemimpin keluarga Naksi mendengus dingin dengan tatapan penuh pengertian di matanya.
Ku Lanyi menghela nafas berat. Jika dia tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, kesan lelaki tua itu terhadap Xiao Feng pasti akan berubah. Ku Lanyi mengerutkan kening dan berbicara tentang sebab dan akibat. Yun Feng diam di sampingnya. Dia seharusnya tidak banyak bicara mengenai masalah ini. Pemimpin keluarga Naxi berubah dari cemberut pada awalnya menjadi cemberut pada akhirnya. Ku Lanyi berhenti sejenak. Itulah yang terjadi. Jika Xiao Feng tidak datang tepat waktu, aku khawatir aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bab 1897 Nirwana lagi, 4. Pemimpin keluarga Naxi duduk di sana dan mengerutkan kening. 3 garis vertikal yang terlihat jelas muncul di tengah dahinya. Bukannya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan putranya, tapi, kamu sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar di Menara Nirvana. Nak, bagaimana tepatnya kamu tahu tentang situasi anak ini? Selain itu, bagaimana kamu keluar dari Menara Nirvana? Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Paman, aku malu kamu melihatku seperti ini. Saya hanya mendengar suara Lanyi yang menyakitkan. Meski hanya satu suara, aku khawatir. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berhenti sejenak. Saya juga pernah mengalami situasi hidup dan mati. Lanyi akan muncul di sampingku setiap saat. Kali ini, aku harus kembali ke sisinya apapun yang terjadi dan melindunginya. Mata pemimpin keluarga Naxi berbinar. Gadis ini memang mempunyai perasaan yang besar terhadap putranya. Anak ini telah memilih gadis yang tepat. Paman, tahukah kamu, orang lain di Menara Nirvana? Yun Feng bertanya ragu-ragu. Ku Lanyi, sebaliknya, tersenyum. Jadi, Xiao Feng sudah berurusan dengan kedua orang tua itu. Yun Feng kaget. Lanyi, kamu juga tahu tentang mereka. Ku Lanyi mengangguk sambil tersenyum. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Jadi begitu. Jika bukan karena dua orang itu, Anda mungkin tidak akan bisa meninggalkan Menara Nirvana. Awalnya saya tidak tahu saat berjalan di Jalan Nirwana, tapi kemudian saya mengetahuinya. Ku Lanyi tersenyum sedikit misterius. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Ternyata memang ada orang lain di Menara Nirvana. 2 orang di Menara Nirvana setuju untuk mengeluarkanmu, yang berarti kamu masih memiliki kesempatan. Saya pernah berkata bahwa Jalan Nirwana tidak bisa berakhir setelah dibuka. Sepertinya kamu menjadi pengecualian seperti anak ini. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Kalau dipikir-pikir lagi, saat dia berjalan di jalan ini, kedua orang itu memberinya banyak masalah. Lanyi juga sama. Yun Feng kaget lagi. Ku Lanyi mengerutkan bibirnya. Harus dikatakan, aku sama denganmu. Saya bahkan belum menyelesaikan Jalan Nirwana. Apakah kamu ingat saat kita berpisah? Saya segera kembali ke klan dan memasuki Menara Nirwana, membuka Jalan Nirwana. Namun, seperti kamu, aku merasakan bahayamu di Menara Nirvana. Kamu sedang membicarakan tentang waktu di lautan tak berujung. Yun Feng tercerahkan. Ku Lanyi mengangguk. Saya merasakan bahaya Anda. Saya tidak bisa terus berkultivasi dengan damai apapun yang terjadi. Saya tidak menyelesaikan Jalan Nirvana sama sekali dan meninggalkan Menara Nirvana. Hati Yun Feng kembali memanas. Lanyi, dia keluar dari Jalan Nirvana demi dia. Kubilang aku akan melindungimu seumur hidupmu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan tatapannya tajam. Gelombang emosi melonjak di dada Yun Feng, hampir menyebar ke seluruh dunianya. Itu penuh dengan dia. Pemimpin keluarga Naxi berkata dengan canggung, menyela tatapan panas kedua pemuda itu. Hubungan kalian berdua, aku bisa dianggap sebagai saksi. Nak, seleramu memang bagus, sebanding denganku saat itu. Ku Lanyi tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Yun Feng tersipu malu. Dia tidak menyangka pemimpin keluarga Naxi akan membuat lelucon. Kalian berdua sudah setengah jalan di Jalan Nirwana. Akan ada beberapa efek samping jika Anda menghentikannya secara paksa, namun Anda masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Ini adalah sebuah berkah. Pemimpin keluarga Naxi berkata dengan suara rendah, Nak, situasimu kemungkinan besar disebabkan oleh terganggunya Jalan Nirwana. Mungkin sudah waktunya bagimu untuk menyelesaikan jalan ini. Ku Lanyi mengangguk. Saya pikir saya bisa mengendalikannya, tapi ada banyak faktor tak terduga, yang membuat segalanya berubah secara tak terduga. Dia tidak akan melepaskan benih cahaya yang dimasukkan mata merah ke dalam tubuhnya dengan mudah. Juga, ada Xuan Yi, yang mendambakan Xiao Feng. Meskipun anak itu sekuat dia,
dia mungkin tidak akan menang jika mereka benar-benar bertarung. Bagaimana bisa? Menghadapi Xuan Yi, dia harus memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menang. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani mengingini wanitanya. Yun Feng, bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin menyelesaikan jalan nirwana? Pemimpin keluarga Naxi memandang Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Tentu saja kita harus menyelesaikannya. Kita harus menyelesaikannya. Menghadapi Xuan Yi dan jiwa darah, dia, yang saat ini hanya berada di kelas 5 tingkat Raja Dewa, terlalu lemah. Pemimpin keluarga Naxi berdiri. Jika kalian berdua memiliki pemikiran yang sama, ikutlah denganku. Kali ini, kamu tidak akan bisa pergi sampai kamu menyelesaikan jalan ini. Keduanya mengikuti pemimpin keluarga Naxi ke menara nirvana lagi. Pemimpin keluarga Naxi menutup mata hitamnya. Saat dia membukanya lagi, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata hitamnya. Dia menggenggam tangannya dan seberkas cahaya meledak, mengarah langsung ke menara nirvana. Apa masalahnya? Sebuah suara yang familiar terdengar. Ini adalah suara yang muncul ketika Yun Feng meminta pergi. Ada rasa hormat dalam perkataan pemimpin keluarga Naxi, yang menunjukkan bahwa dua orang di menara nirwana memiliki status yang tinggi. Tuan, bisakah kamu membiarkan mereka memasuki menara lagi? Naxi Lanyi dan Yun Feng sama-sama sedikit gugup. Meskipun pemimpin keluarga Naxi mengatakan bahwa mereka masih memiliki kesempatan, mereka tidak berhak memutuskan apakah mereka bisa menginjakkan kaki di jalan nirwana lagi, atau pemimpin keluarga Naxi. Itu adalah dua tuan di menara. Pemimpin keluarga Naxi, menurutmu menara nirvana itu apa? Karena mereka sudah menyerah, bagaimana mereka bisa memasuki menara lagi? Pemimpin keluarga Naxi mengerutkan kening. Hati Kulanyi dan Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Mereka tidak menyerah di tengah jalan karena mereka disengaja. Mereka harus. Bahkan jika mereka tidak bisa turun tangan lagi, mereka tidak akan menyesalinya. Tuanku, pemimpin keluarga Naxi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi suara tegas terdengar lagi. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Mereka yang menyerah di tengah jalan tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara lagi. Kembali. Senior, Kulanyi dan Yun Feng berkata bersamaan. Keduanya saling memandang. Kulanyi berkata dengan lantang, kami tidak menyerah di tengah jalan. Kami tidak bisa melawan keinginan kami. Kami punya alasan untuk pergi. Alasan, apapun alasannya, menurutku tidak ada bedanya dengan menyerah. Aku sudah memberimu jalan keluar. Kamu masih ingin memasuki menara lagi. Senior, mengapa jalan nirwana ada? Yun Feng tiba-tiba berkata. Terjadi keheningan. Suara itu kemudian muncul lagi. Apakah kamu menanyaiku? Mata hitam Yun Feng menyala. Nada suaranya kuat dan tidak ada kelemahan sama sekali. Bahkan jika dia menghadapi seseorang yang bahkan harus dihormati oleh pemimpin keluarga Naxi, dia tidak bergeming sama sekali. Nirwana ke surga. Ini seperti burung phoenix, terlahir kembali dari api. Mengapa Anda harus dilahirkan kembali? Mengapa Anda harus mengambil nirwana? Bukankah itu untuk mendapatkan kekuatan yang diinginkan hatimu? Bab 1898 Nirwana lagi, 5. Suara di menara itu sunyi. Yun Feng menegakkan punggungnya dan berkata dengan keras, mengapa kamu harus mengejar puncak kekuatan yang tak ada habisnya? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Saya hanya tahu bahwa alasan saya ingin mengejar kekuatan ini adalah untuk melindungi orang yang saya cintai. Untuk melindungi orang yang ingin aku lindungi di hatiku. Ekspresi pemimpin keluarga Naxi berubah. Gadis ini, sangat bijaksana di usia yang begitu muda. Kekuatan di tanganku hanya untuk melindungi cintaku. Kulanyi terkekeh dan mengangkat wajah tampannya, berteriak keras, Tuanku, menurut pendapat Anda, apa yang diwakili oleh kekuatan jalan nirwana? Suara di menara kembali terdiam. Di suatu tempat di menara nirvana, orang yang berbicara diam dan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri di sana sambil berpikir dan memandangi dua pemuda di luar menara dengan mata berbinar. Kamu orang tua, apakah sudah terlalu lama? Pemahamanmu tidak setinggi dua junior ini. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Orang yang diam itu mengerutkan kening dan akhirnya berkata setelah beberapa saat, bukannya aku lebih rendah, tapi mereka berdua, terlalu mengejutkanku. Orang lain tertawa. Ini pertama kalinya kami bertemu dengan keturunan seperti itu. Jika kita merindukan mereka, saya khawatir kita tidak akan bertemu orang seperti mereka di masa depan.
Apakah kamu tidak ingin bertemu langsung dengan mereka? Orang yang berbicara tadi hanya mendengus dingin dan berbalik. Sebaiknya mereka tidak mengecewakanmu. Orang tua yang bertele-tele. Orang lain memarahi dengan bercanda sambil melambaikan tangannya dan arai teleportasi tiba-tiba muncul di luar menara Nirvana. Kejutan melintas di mata pemimpin keluarga Naxxi saat melihat ini. Kedua anak ini lulus. Kulanyi dan Yun Feng juga senang melihatnya. Mereka tidak 100% yakin bahwa mereka bisa memasuki menara Nirvana lagi setelah apa yang mereka katakan tadi, tapi mereka bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Itu juga merupakan keyakinan yang mereka pegang teguh. Masuk dengan cepat. Pemimpin keluarga Naxxi segera mendesak. Keduanya mengangguk dan berdiri di teleportasi arai tanpa ragu-ragu. Arai teleportasi memancarkan semburan cahaya dan keduanya segera menghilang. Melihat cahaya yang tiba-tiba muncul di menara Nirvana, pemimpin keluarga Naxxi tersenyum lega. Dia percaya bahwa kedua anak ini pasti akan terlahir kembali dari api seperti burung phoenix ketika mereka keluar dari menara Nirvana. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan pada mereka kali ini. Di suatu tempat di menara Nirvana, orang yang berbicara tadi berkata dengan sedikit enggan. Orang lain menjawab sambil tersenyum, orang tua bodoh, keras kepala saja. Mereka sudah masuk, jadi terserah Anda. Mendengus lagi datang. Orang yang berbicara itu berbalik, seolah dia sedikit marah. Yang satu lagi masih tertawa-tawa. Orang tua bodoh, tetaplah keras kepala. Yun Feng membuka matanya lagi dan tahu bahwa dia telah berjalan di jalan Nirwana lagi. Semuanya kembali ke keadaan semula dan dia kembali ke hari-hari perjuangan keras lagi. Pikirannya tidak berhenti lama. Segera, pertarungan dimulai karena penampilannya. Ini bukan lagi lautan tak berujung. Pemandangan di depan matanya telah berpindah ke benua tengah. Yun Feng melihat selusin sosok di depannya. Mereka semua memegang pedang panjang dan mengenakan pakaian yang sama. Dia tidak asing dengan orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang dari sekolah Hua Feng. Yun Feng tersenyum kecut. Dulu, paling banyak 1 lawan 5, tapi sekarang, 1 lawan selusin. Melihat murid Hua Feng tanpa ekspresi di depannya, Yun Feng hanya bisa menyembunyikan senyum masamnya dan menghibur dirinya sendiri. 1 lawan selusin, biarlah. Selusin orang di seberang mengayunkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Yun Feng pada saat yang bersamaan. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia telah mengalami pertempuran seperti itu berkali-kali. Meskipun pertarungannya 1 lawan selusin, dia mungkin punya peluang untuk menang. Elemen angin memperkuat seluruh tubuhnya dan tubuhnya bersinar seperti bayangan. Menghadapi serangan selusin orang, serangan balik Yun Feng benar-benar dimulai pada saat ini. Di satu sisi, itu adalah pertarungan 1 lawan selusin, dan di sisi lain, Kulanyi, yang telah menginjakkan kaki di jalan Nirvana lagi, melihat pemandangan di depannya dan tersenyum kecut. Kepribadian yang pendendam, ini agak rumit bagiku. Kulanyi mengangkat kepalanya dan melihat ketiga binatang ajaib besar di depannya. Ketiga binatang ajaib tiba-tiba meraung keras. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap dan langsung berlumuran darah. Pertarungan miliknya akan dimulai. Dibukanya jalan Nirwana kembali ditakdirkan untuk mengubah nasib mereka berdua lagi. Nirwana ke surga dan burung phoenix terlahir kembali. Ketua Yan Ming, yang sedang bekerja, mengangkat kepalanya. Pintu dibuka dan seseorang masuk dengan panik, terengah-engah. Ketua Yan, kita punya tamu. Yan Ming berkata tanpa ekspresi, tamu yang mana? Aku dengar dia, dari serikat pemanggilan. Orang yang datang melapor agak bingung. Dia adalah resepsionis dari serikat pemanggilan. Yan Ming sedikit mengernyit. Resepsionis dari serikat pemanggilan. Serikat pemanggil telah bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Resepsionis tidak perlu menemuinya. Yan Ming merenung sejenak. Minta resepsionis ini untuk menungguku di aula samping. Saya akan segera ke sana. Baik tuanku. Orang yang datang melapor pergi. Yan Ming melihat tumpukan dokumen di atas meja dan tersenyum kecut. Dia adalah kepala manajer aliansi Timur dan Barat saat ini. Yun Feng benar-benar menyerahkan segalanya padanya. Dia menghela nafas pelan. Dia membantunya secara sukarela. Siapa lagi yang bisa dia salahkan? Yan Ming melihat barang-barang di tangannya lagi dan akhirnya meletakkannya. Dia bangkit dan berjalan keluar. Dalam perjalanan, dia memikirkan siapa yang akan menjadi resepsionis dari persatuan pemanggilan. Dia datang ke aula samping. Sesosok sedang duduk di sana dan minum teh dengan santai.
Yan Ming mendekat. Orang yang minum teh mengangkat kepalanya dan berdiri dengan senyuman tipis di wajahnya. Manajer umum Yan. Yan Ming mengukur pria di depannya tanpa mengedipkan mata. Dia mengenakan seragam datar dan memiliki senyuman pelayanan yang sangat standar di wajahnya, yang sesuai dengan standar resepsionis. Namun, pria ini memberi Yan Ming tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Yan Ming percaya bahwa dia tidak sesederhana seorang resepsionis. Kenapa harus menggunakan identitas ini? Saya yakin Anda akan memiliki identitas yang lebih tepat. Yan Ming duduk sambil tersenyum. Pria di depannya sedikit terkejut. Lalu, dia juga duduk sambil tersenyum. Manajer umum Yan, Anda memang disukai Nona Yun. Anda pantas mendapatkan reputasi Anda. Dia kenal Yun Feng. Dia bahkan memanggilnya Nona Muda Yun. Yan Ming bingung dalam pikirannya. Dia pada dasarnya telah bertemu dengan semua pria yang mengenal Yun Feng. Dialah yang paling terkejut dengan Ao Jin Sang Naga, dan pemimpin kaum duyung dari samudera tak berujung, yang juga mengenal Yun Feng. Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru bahwa jalan pelatihan Yun Feng aneh. Dia juga bertemu Mu Changhai dan Zeran. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini. Yan Ming biasanya bisa mengetahui apakah pengunjung itu teman atau musuh secara sekilas, tapi dia bingung dengan orang yang ada di depannya. Bab 1899 Nirwana lagi, 6. Mengapa kamu di sini? Kata Yan Ming. Meskipun dia sangat sopan, tidak ada kesopanan dalam perkataannya. Xuan Yi duduk di sana. Terlepas dari faktor lain, pria bernama Yan Ming ini berada pada level yang sama dengannya dalam hal perencanaan dan penglihatan. Nona Muda Yun memang cerdas. Dia bahkan dapat memperhatikan pria yang memiliki kekuatan rata-rata tetapi pandai dalam strategi. Ada senyuman di mata hitam Xuan Yi. Menghadapi pria yang bisa menjadi tandingannya, dia harus lebih berterus terang. Xuan Yi bersandar di sandaran kursi. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya di sini hanya untuk melihat aliansi Timur dan Barat. Aku agak penasaran denganmu. Yan Ming mengangkat alisnya. Pria itu ke sini untuk menemui aliansi Timur dan Barat. Wajah Yan Ming tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu dari keluarga Xuan atau keluarga Buyuan? Saya tidak menyangka orang-orang dari 4 keluarga benar-benar datang. Xuan Yi mengangkat alisnya. Kamu tahu keempat keluarga itu? Yan Ming tersenyum ringan. Meskipun dia menghadapi salah satu anggota dari 4 keluarga, dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Aliansi Timur dan Barat telah didirikan. Dengan begitu banyak kekuatan yang berkumpul, sesuatu pasti akan muncul ke permukaan. Selain itu, dengan identitas Yun Feng, dia pasti akan memilih untuk bersekutu dengan 4 keluarga saat menghadapi jiwa darah. Keempat keluarga pasti akan bergabung. Hanya masalah waktu sebelum anggota keempat keluarga datang. Mata Xuan Yi menjadi gelap. Pria ini lebih bijaksana dari yang dia kira. Yan Ming duduk di sana dan tersenyum ringan. Jika aku benar, kamu berasal dari keluarga Xuan. Xuan Yi terkejut dan sudut mulutnya melengkung. Bagaimana kamu tahu? Yan Ming terkekeh. Seperti yang saya katakan, sesuatu akan muncul ke permukaan. Karena saya berjanji pada Yun Feng bahwa saya akan membantu, saya pasti akan membantunya lebih menyeluruh. Keempat keluarga itu tidak bisa diselidiki banyak, tapi itu cukup bagiku untuk mengenali siapa kamu. Ekspresi Xuan Yi menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, dia merasa gagal. Tuan muda dari keluarga Xuan, mengapa Anda ada di sini kali ini? Yan Ming memandang Xuan Yi tanpa ragu-ragu. Meskipun pria itu bernama Yun Feng Nona Muda Yun, dia tidak memperlakukan pria ini sebagai sekutu. Aku telah meremehkanmu. Xuan Yi benar-benar tidak dapat membayangkan Yan Ming dapat menyimpulkan siapa dirinya hanya dengan beberapa kata. Mungkin hanya orang ini yang bisa mengambil alih aliansi Timur dan Barat dan mengelolanya dalam skala besar. Terima kasih atas pujian Anda. Sudah ada kabar dari keluarga Yun bahwa keempat keluarga telah bergabung. Anda benar-benar berusaha keras untuk datang ke sini. Yan Ming tersenyum acuh tak acuh. Xuan Yi juga membalas senyumannya dengan lembut. Awalnya saya hanya ingin melihat skala aliansi Timur dan Barat kali ini, tapi sekarang saya berubah pikiran. Yan Ming mengangkat alisnya. Xuan Yi terkekeh dan menatap Yan Ming dengan mata hitamnya. Adalah tanggung jawab Anda untuk mengambil alih aliansi Timur dan Barat. Mengapa kamu tidak datang ke keluarga Xuan? Yan Ming sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum ringan. Keluarga Xuan. Xuan Yi terkekeh. Itu benar. Aliansi Timur dan Barat hanya bersifat sementara.
Setelah Blood Souls dikalahkan, aliansi timur dan barat pasti tidak akan ada lagi. Apakah kamu akan kembali ke Bright Moon Hall di benua barat yang kecil? Yan Ming terdiam. Xuan Yi melanjutkan, salah satu dari 4 keluarga terbesar. Ada ruang bagi Anda untuk berkembang. Kekuatan Anda, keluarga Xuan memiliki cara untuk membantu Anda berkembang. Bagaimana tentang itu? Yan Ming mengangkat alisnya. Apakah hanya itu saja manfaatnya? Xuan Yi terkekeh saat kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Tentu saja tidak. Keluarga Xuan pada akhirnya akan berada di bawah kendali saya. Saya mengagumi Anda. Selama yang kamu minta tidak terlalu banyak, aku pasti akan memuaskanmu. Yan Ming terkekeh. Sepertinya kamu hanya bisa menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Xuan Yi tersenyum. Dibandingkan dengan aliansi jangka pendek ini, hal-hal yang tidak pasti ini lebih dapat diandalkan. Yan Ming mengelus dagunya dengan lembut dengan jarinya. Saya seorang pengusaha. Saya pasti tidak akan melepaskan hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Kondisimu memang sangat menggiurkan. Bagaimana? Mengapa Anda tidak mempertimbangkan tawaran saya? Anda masih menjadi General Manager Aliansi Timur dan Barat saat ini. Setelah Aliansi Timur dan Barat berakhir, Anda akan menjadi manajer umum keluarga Xuan. Yan Ming tertawa terbahak-bahak. Kamu mempercayaiku tanpa syarat. Mata hitam Xuan Yi berbinar. Jika kamu membutuhkan seseorang, jangan meragukannya. Yan Ming terkekeh pelan. Kata yang bagus. Tawaranmu sangat menggiurkan, namun, aku, Yan Ming, pernah bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi pion orang lain dalam hidup ini. Tuan muda dari keluarga Xuan, saya mungkin akan mengecewakan Anda. Xuan Yi tertawa terbahak-bahak. Bidak, di tangan Yun Feng, bukankah kamu juga pion? Wajah Yan Ming sedikit menggelap. Xuan Yi berdiri dan menatap Yan Ming dalam-dalam dengan mata hitamnya. Kamu harus tahu kalau kamu menolakku, kamu akan menjadi target yang ingin aku singkirkan mulai sekarang. Yan Ming berdiri dan menatapnya dengan mata hitamnya. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk menjadi target tuan muda dari keluarga Xuan. Xuan Yi terkekeh. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula samping. Tubuhnya bersinar dan dia sudah menghilang. Yan Ming berdiri di tempatnya dan sudut mulutnya melengkung. Pion. Dia bersedia menjadi pion. Namun, apa sebenarnya tuan muda dari keluarga berencana Xuan ini? Apakah dia ada hubungannya dengan jiwa darah? Yan Ming mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, apa yang harus dihadapi Yun Feng? Mata hitam Yan Ming berkilauan dan dia mengepalkan tinjunya. Target yang ingin disingkirkan pria itu. Haha, jika nyawanya bisa ditukar demi keselamatannya, itu akan sangat berharga. Bab 1900 Serangan Balik Yun Luoshen 1. Sekolah Juxing tetap semarak seperti biasanya, terutama setelah bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Setiap orang di sekolah Juxing, apakah itu para tetua atau murid, memiliki kesadaran akan misi dalam pikiran mereka. Meskipun partisipasi sekolah Juxing di aliansi Timur dan Barat terbatas pada murid-murid yang paling berprestasi dari para tetua dan banyak murid dari kampus dalam tidak diizinkan untuk berpartisipasi, keberadaan aliansi Timur dan Barat telah menyebar ke setiap sudut. Dapat dikatakan bahwa pembentukan aliansi Timur dan Barat telah menyatakan perang terhadap jiwa darah. Harus dikatakan bahwa kemampuan koordinasi Yan Ming terlalu kuat. Setelah aliansi Timur dan Barat didirikan, dia merekrut orang-orang yang mampu secepat mungkin dan bahkan menyebarkan berita tentang jiwa darah. Meskipun jiwa darah tidak berniat bersembunyi lagi, publisitas aliansi Timur dan Barat masih menyebabkan hambatan tertentu terhadap tindakan mereka. Jiwa darah dikenal dunia karena publisitas aliansi Timur dan Barat. Segala jenis kekuatan kini dikumpulkan karena aliansi Timur dan Barat. Kaum muda saat ini bisa bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Itu merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi. Anak-anak muda yang bergabung akan merasa bangga jika orang lain menyebut mereka. Banyak keluarga besar juga mendorong generasi muda di keluarganya untuk mengambil inisiatif bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Ada terlalu banyak kekuatan di aliansi Timur dan Barat saat ini. Jika mereka bisa bersinar di aliansi Timur dan Barat, niscaya hal itu akan membuka jalan bagi masa depan keluarga mereka. Pasti akan lebih baik lagi jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan anggota keempat keluarga. Dibandingkan dengan kekuatan lain, sekolah Juxing tidak diragukan lagi merupakan puncak dari aliansi Timur dan Barat.
Meskipun sekolah sihir masang dan sekolah dewa perang di benua timur dan barat juga mengirimkan talenta ke aliansi timur dan barat, dan sekolah Juxing tidak mengirimkan banyak talenta, semuanya memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi. Dalam hal ini, benua timur dan barat sedikit lebih rendah. Sekolah sihir masang dan sekolah dewa perang juga diam-diam menghubungi sekolah Juxing untuk mengetahui apakah ketiga sekolah dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, titik awal sekolah Juxing sudah sangat tinggi. Meskipun generasi muda di benua timur dan benua barat jauh lebih kuat dari sebelumnya, mereka masih jarang mampu memenuhi persyaratan sekolah Juxing. Kelima tetua Juxing berpikiran terbuka. Selama mereka berbakat luar biasa, sekolah Juxing tidak akan menolak mereka. Beberapa siswa berprestasi dari sekolah sihir masang dan sekolah dewa perang dapat datang ke Juxing untuk belajar dan melihat betapa kuatnya tempat berkumpulnya talenta di benua tengah. Setelah bergabung dengan aliansi timur dan barat, kelima tetua Juxing juga menjadi sibuk tanpa terlihat. Sebagai guru dan tetua Yun Feng, kelima tetua melakukan yang terbaik untuk aliansi timur dan barat. Selain itu, Yun Feng, pemimpin utama aliansi, berasal dari sekolah Juxing. Kelima tetua merasa bahwa mereka harus membantunya semaksimal mungkin. Kelima tetua mengerahkan sebagian besar energinya pada aliansi timur dan barat. Mereka tidak punya banyak waktu untuk mengelola sekolah Juxing. Selain itu, kelima tetua harus sering melakukan perjalanan antar benua dan tidak dapat berpisah. Jadi, sebagian besar urusan Juxing diserahkan kepada murid mereka yang paling terpercaya. Beberapa murid luar biasa dari generasi Yun Feng saat itu juga telah tumbuh dewasa dan dapat mengambil alih. Dengan bantuan para tetua lainnya, meskipun kelima tetua tidak berada di Juxing, Juxing tetap tertib seperti biasanya. Yun Feng selalu menjadi bahan diskusi dan penelitian para murid Juxing, terutama setelah kemunculan aliansi Timur dan Barat, yang membuat semua orang di Juxing mengaguminya. Meskipun Yun Feng adalah tujuan di benak anak-anak muda saat itu, pencapaiannya saat ini telah membuat anak-anak muda ini mengaguminya. Mereka dulu memperlakukannya sebagai tujuan mereka, tapi sekarang, mereka semua memperlakukannya sebagai idola mereka. Dia menjadi eksistensi yang tidak bisa dilampaui. Kakak senior Tian Kui, apakah kamu masih sibuk? Hua Ling membuka pintu dan masuk. Tian Kui, yang sedang duduk di sana dan melihat sesuatu dengan kepala menunduk, mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya, Tetua Agung meminta saya melakukan sesuatu yang lain. Aku akan melakukannya." Hua Ling hanya bisa menghela nafas pelan. Kelima tetua jarang ada, jadi kakak senior Tian Kui bertanggung jawab atas semuanya. Meskipun dia sedikit membantunya, ada banyak masalah sepele di sekolah Juxing. Bagaimana kakak senior Tian Kui bisa menghadapi mereka sendirian? Rong Xin bodoh. Dia hanya tahu bagaimana tertawa sepanjang hari. Penatua kelima tidak khawatir untuk menyerahkan masalah kepadanya. Hua Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tian Kui sedikit mengernyit. Itu urusan orang lain. Kamu hanya perlu melakukan urusanmu sendiri. Hua Ling merasa sedikit kesal setelah dimarahi oleh Tian Kui. Itu semua karena Yun Feng, dia bahkan lebih riang dan menyerahkan segalanya kepada orang lain. Saya belum pernah melihatnya mengelola aliansi Timur dan Barat secara langsung. Kelima tetua sedang sibuk untuknya. Saya tidak melihatnya datang untuk berterima kasih kepada mereka. Tian Kui mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya dengan tidak senang. Dia memandang Hua Ling dengan matanya yang hitam dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Hua Ling berkata dengan marah, "Aku baru saja mengatakannya. Jangan khawatir, kakak senior. Saya pasti akan melakukan pekerjaan saya dan tidak membiarkan orang lain mengkhawatirkan saya." Setelah mengatakan itu, Hua Ling kehabisan amarah di seluruh wajahnya. Tian Kui mengerutkan kening. Hua Ling memiliki prasangka buruk terhadap Yun Feng sejak awal. Dan kini, prasangka ini masih belum hilang. Tian Kui, ada apa dengan Hua Ling? Apakah dia keluar dengan wajah cemberut? Sebuah suara yang jelas terdengar. Rong Xin masuk dengan senyuman di wajahnya. Penampilannya yang sedikit ceroboh membuat Tian Kui tidak puas dalam pikirannya. Tidak ada apa-apa. Sebaliknya, Anda sudah melakukan apa yang diminta oleh tetua kelima. Rong Xin menyentuh kepalanya dengan canggung. Yah, tentu saja aku sudah melakukannya. Saya kira demikian. Rong Xin, apakah kamu memaksakan segalanya kepada suster muda Xia Qing lagi? Ada lapisan kemarahan di wajah Tian Kui. Rong Xin tersenyum canggung. Xia Qing lebih mampu dariku. Jika itu aku,
Aku khawatir segalanya akan menjadi berantakan. Haha, jadi aku harus menyerahkannya pada Xia Qing. Wajah Tian Kui menjadi gelap dan dia segera berdiri. Rong Xin, ketika tetua kelima pergi, dia mempercayakan segalanya padamu. Bagaimana kamu bisa begitu malas? Bahkan jika kakak muda Xia Qing mampu, dia bukanlah alasan bagimu untuk menghindari tanggung jawabmu. Rong Xin sedikit kesal setelah dimarahi. Dia mengangkat alisnya dan menatap Tian Kui. Tian Kui, ini urusan kita sendiri. Kenapa kamu sangat marah? Mungkin, Rong Xin menatap Tian Kui dengan curiga. Saya selalu merasa bahwa Anda memperlakukan Xia Qing secara berbeda dari orang lain. Dia baru saja membantuku melakukan sesuatu saat ini, tapi kamu sudah membuat keributan. Tampaknya Xia Qing memiliki status yang luar biasa di hatimu. Bab 1901 Serangan balik Yun Luoshen, 2. Jangan bicara omong kosong. Tian Kui meraung dengan ekspresi sangat malu. Ekspresi seperti itu membuat Rong Xin sedikit terkejut. Meskipun Xia Qing tidak buruk, mengapa sebenarnya Tian Kui menyukainya? Tut, apakah kamu ingin aku mengirimkan pesan untukmu? Meskipun Xia Qing terlihat sangat pintar di permukaan, dia sebenarnya berpikiran sederhana. Rong Xin tertawa jahat. Wajah Tian Kui memerah. Mata hitamnya berkilau karena marah. Pada akhirnya, dia menyerang begitu saja. Rong Xin tertawa terbahak-bahak dan menghindar dengan mudah, membenarkan pikirannya. Lakukan pekerjaanmu dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menegur Anda ketika tetua kelima kembali. Rong Xin mengerutkan kening. Orang ini sangat marah. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Rong Xin berbalik dan keluar. Begitu dia keluar dari pintu, dia melihat Hua Ling yang kaku dan memasang ekspresi rumit. Rong Xin mengerutkan kening. Kapan kamu kembali? Apakah kamu tidak pergi? Hua Ling menggigit bibirnya dengan keras dan berdiri di sana dengan kepala menunduk. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Rong Xin dengan marah, lalu berbalik dan lari. Rong Xin bingung. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak memprovokasimu. Aneh sekali. Rong Xin berjalan kembali ke halaman tempat tinggal murid tetua kelima. Dia mendengar suara latihan bela diri dari jauh. Rong Xin tidak bisa menahan tawa. Dengan Xia Qing di sini, dia jauh lebih bebas. Gadis kecil itu benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Kakak senior Rong Xin, kemana kamu pergi jalan-jalan lagi? Sebuah suara menawan datang. Kemudian, seorang gadis muda berjalan mendekat dengan nada yang sangat kasar. Rong Xin tertawa terbahak-bahak dan maju untuk membelai rambut gadis itu. Nak, aku tidak akan jalan-jalan. Saya pergi untuk melakukan sesuatu yang serius. Xia Qing, yang rambutnya digosok, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan lembut mendorong tangan Rong Xin menjauh. Gadis itu terlihat lebih baik dengan sedikit ekspresi dingin, terlihat seperti Yun Feng. Ini adalah satu-satunya murid yang diterima Yun Feng, Xia Qing. Xia Qing mengucapkan selamat tinggal pada Yun Feng di Outland dan datang ke benua tengah bersama teman-temannya untuk berlatih. Kemudian, dia bergabung dengan sekolah Juxing untuk berkultivasi. Kekuatan Xia Qing telah meningkat pesat setelah rangkaian kultivasi ini. Dia selalu yakin bahwa dia tidak bisa mengecewakan gurunya. Pembentukan aliansi Timur dan Barat membuat Xia Qing semakin bangga dan termotivasi. Sebagai murid gurunya, dia tidak bisa membiarkan gurunya dipermalukan. Xia Qing jarang mengatakan kepada orang luar bahwa Yun Feng adalah gurunya lagi, terutama setelah dia masuk sekolah Juxing. Xia Qing tidak menyebutkannya kepada siapapun. Jika menjadi murid Yun Feng adalah semacam halo, Xia Qing tidak ingin bermandikan halo seperti itu sepanjang hari. Ketika dia bisa tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang bisa membuat gurunya bangga, dia akan membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya untuk memberitahu dunia dengan lantang bahwa gurunya adalah Yun Feng. Nak, aku sudah memaksakan segalanya padamu, tapi kamu tidak menolakku sama sekali. Sepertinya kamu menikmatinya. Rong Xin bertanya sambil tersenyum. Xia Qing tersenyum ringan. Kakak senior Rong Xin tidak bisa menghargai kerja keras tetua kelima. Saya tentu saja tidak bisa seperti dia. Rong Xin tampak malu. Dia menggaruk rambutnya dengan tangannya. Bukankah gadis ini terlalu banyak bicara? Mulutmu mengingatkanku pada adik perempuanku, gumam Rong Xin. Serius, kamu mirip dengan adik perempuanku. Hati Xia Qing memanas. Dia pasti tahu siapa yang dibicarakan Rong Xin. Apakah dia benar-benar mirip dengan gurunya?
Sudut mulut Xia Qing melengkung gembira saat dia melirik ke arah Rongxin. Namun, gurunya memiliki kakak laki-laki yang senior. Dia benar-benar tidak menduganya. Yun Feng juga menjadi alasan mengapa Xia Qing sangat membantu Rongxin. Dia tidak bisa membantu aliansi Timur dan Barat saat ini. Kelima tetua pergi membantu aliansi Timur dan Barat. Jika dia bisa melakukan sesuatu untuk tetua kelima, dia akan bisa membantu gurunya. Jadi, tidak peduli seberapa besar dorongan Rongxin padanya, Xia Qing bersedia melakukannya dan menyelesaikannya dengan cukup baik. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Pergi istirahat. Rongxin melambaikan tangannya. Xia Qing menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah. Rongxin mengangkat alisnya. Nak, apakah kamu curiga aku tidak bisa melakukannya dengan baik? Xia Qing terkekeh. Tentu saja tidak. Saya dapat beristirahat, tetapi hanya setelah melihat kakak senior Rongxin dapat melakukannya. Rongxin merasa malu lagi. Majikannya menerima gadis kecil ini untuk mempermalukannya. Meskipun adik perempuannya juga memiliki lidah yang tajam, dia jauh lebih baik daripada gadis kecil ini. Sudut mulut Rongxin melengkung dan mata hitamnya berkilau. Nak, aku pergi menemui Tian Kui saat itu. Tian Kui sepertinya peduli padamu. Melihat Rongxin mengedipkan mata, Xia Qing tersenyum lembut. Benar-benar, wajar jika seorang kakak laki-laki peduli pada adik perempuannya, kan? Rongxin tercengang. Kamu benar-benar tidak tahu. Tian Kui. Xia Qing menoleh ke samping. Kakak senior Rongxin, pergi dan awasi budidaya murid lainnya. Tetua kelima berkata bahwa dia akan memeriksa hasilnya ketika dia kembali. Jika mereka tidak membaik sama sekali, dia akan menghukummu. Ekspresi Rongxin langsung berubah. Dia tidak peduli tentang hal lain dan berbalik untuk pergi. Xia Qing berdiri di sana dan melihat Rongxin pergi. Dia hanya bisa menghela nafas. Kakak senior Tian Kui adalah orang yang baik, tetapi hatinya tidak mengizinkan orang lain masuk lagi. Tidak lagi. Xia Qing mengangkat kepalanya dan menatap langit luas dan tinggi di atas kepalanya dengan mata hitamnya. Terakhir kali dia bertemu api kecil masih segar dalam ingatannya. Dia mungkin tidak bisa melihat mata yang seperti batu yang dipoles itu lagi, kakak api kecil sudah membencinya. Menguasai. Suara wanita yang dalam namun lembut muncul di benak Xia Qing. Xia Qing mengerutkan bibirnya. Aku baik-baik saja, elang bunga. Saya hanya berpikir sebentar. Saya sudah tahu hasilnya dan tidak berharap apa-apa lagi. Saya mengerti. Elang bunga terdiam. Xia Qing tiba-tiba merasa agak murung. Meskipun dia memikirkannya, kenyataannya dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Lubang di hatinya kembali bergejolak. Xia Qing pergi ke hutan terlarang di belakang sekolah Juxing sendirian. Itu adalah tempat yang bagus untuk menjernihkan pikirannya. Tatapan tajam menatap sosok Xia Qing yang pergi dan mengikutinya sampai ke hutan terlarang. Xia Qing pergi jauh-jauh ke hutan terlarang. Meskipun hutan terlarang adalah tempat di mana murid-murid Juxing tidak bisa masuk begitu saja, bagi Xia Qing dengan kekuatannya saat ini, tidak akan berbahaya jika dia tidak masuk terlalu dalam. Setelah melangkah ke hutan terlarang, Xia Qing berjalan ke depan dan sosok itu juga mengikutinya dari dekat. Bab 1902 Serangan balik Yun Luoshen 3. Menguasai. Suara bunga elang terdengar di benak Xia Qing. Xia Qing berkata melalui telepati, dia sudah bersamaku selama beberapa waktu, meskipun aku tidak tahu mengapa dia mengikutiku. Dia datang bukan dengan niat baik, kata elang bunga. Xia Qing terkekeh. Saya tidak ingat pernah menyinggung perasaannya. Jika kamu bilang dia tidak datang dengan niat baik, sepertinya dia benar-benar tidak datang dengan niat baik. Xia Qing tiba-tiba berhenti. Sosok di belakangnya melihat bahwa dia tiba-tiba berhenti dan hampir berlari keluar dengan goyah. Dia dengan cepat menstabilkan dirinya dan bersembunyi di balik batang pohon yang tebal, mengamati Xia Qing dengan cermat. Xia Qing berbalik dan melihat ke batang pohon tempat sosok itu bersembunyi dengan mata hitamnya. Dia tersenyum ringan. Keluar. Anda mengikuti saya sampai ke sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Sosok itu kaget dan tidak bergerak. Wanita itu memperhatikannya. Dia mengikutinya dengan hati-hati sepanjang jalan dan menjaga jarak tertentu. Wanita itu seharusnya tidak memperhatikannya sama sekali. Kemungkinan besar itu adalah tipuan. Melihat dia masih tidak bergerak, Xia Qing memutar pergelangan tangannya dan gumpalan elemen angin melonjak di telapak tangannya. Apakah kamu harus memaksaku untuk menyerang sebelum kamu mau keluar? Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat,
akhirnya terjadi pergerakan di semak-semak. Sesosok tubuh perlahan keluar dari balik batang pohon dengan ekspresi muram. Xia Qing menyingkirkan elemen angin dan menatap orang itu dengan mata hitamnya. Kakak senior Hualing, mengapa kamu mengikutiku ke sini? Api berkobar di hati Hualing. Semakin dia melihat ke arah Xia Qing, semakin membara. Hualing menggigit bibirnya dengan keras. Mengapa kakak seniornya menyukai gadis malang ini? Apa bagusnya dia? Dia telah bersama kakak seniornya siang dan malam, tetapi hatinya tidak tergerak olehnya. Mengapa kakak seniornya menyukai gadis yang tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali? Dia pasti merayunya. Memikirkan hal ini, kebencian di hati Hualing tiba-tiba meningkat. Xia Qing sangat memperhatikan bahwa sikap Hualing telah berubah dan dia sangat memusuhi dia. Saya biasanya tidak berhubungan dengan kakak senior Hualing. Saya bingung dengan tatapan kakak senior Hualing, kata Xia Qing tanpa tergesa-gesa. Hualing mencibir. Terus, Anda tidak perlu alasan untuk tidak menyukai seseorang. Xia Qing mengerutkan kening. Hualing ini belum pernah berinteraksi dengannya sama sekali, tapi dia benar. Tidak perlu ada alasan untuk membencinya. Kalau begitu, lebih baik kau dan aku tidak bicara. Xia Qing tidak ingin ada konflik dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah murid dari tetua pertama dan juga murid kebanggaan dari tetua pertama. Jika dia memiliki konflik dengannya, pasti akan sulit untuk menjelaskannya kepada tetua kelima. Tidak mungkin ada konflik apapun di sekolah Juxing. Pikiran ini terlintas di benak Xia Qing. Dia berbalik dan hendak pergi, tapi Hualing tidak berniat melepaskannya begitu saja. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan senjatanya. Xia Qing mengerutkan kening. Kakak senior Hualing, apakah kamu akan menyerang? Hualing mencibir. Pelacur kecil, mari kita lihat apa yang bagus dari dirimu hari ini. Serangan pribadi seperti itu membuat wajah Xia Qing menjadi gelap. Dia mengerucutkan bibirnya dan tidak berniat berdebat dengan Hualing. Minggir, Xia Qing tidak lagi mengikuti upacara. Dia tidak ingin berkonflik dengan Hualing, tapi itu tidak berarti dia harus menanggung penghinaan dan bersikap sopan padanya. Hualing sudah marah dalam pikirannya. Sikap Xia Qing membuat Hualing semakin marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memasukkan energi bertarungnya ke dalam senjatanya dan langsung menyerang Xia Qing. Wajah Xia Qing menjadi gelap. Elemen angin hijau keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya, menghindari serangan energi pertarungan Hualing. Dengan teriakan elang yang nyaring, seorang wanita muram muncul di samping Xia Qing. Matanya berkilauan seperti kaleidoskop. Hualing tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Kamu hanyalah pemanggil elemen tunggal, hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk merayu orang. Mata hitam Xia Qing menjadi gelap. Elang bunga sudah sangat marah. Wanita gila ini terus menghina tuannya. Elang bunga tidak berdiri pada upacara. Ia segera muncul dalam bentuk aslinya sebagai binatang ajaib dan meraih Hualing dengan cakarnya yang tajam. Hualing memutar senjata di tangannya dan melambaikan energi bertarungnya, memaksa elang bunga mundur. Saat ini, bila angin datang, Hualing dengan cepat menghindar, namun bila angin masih melukai kulitnya. Melihat dia terluka, Hualing hanya merasa terhina. Tidak peduli apa, dia harus menginjak Xia Qing. Dia harus menghukum wanita ini karena merayu kakak laki-lakinya. Energi bertarungnya meledak hingga ekstrim. Hati Xia Qing tenggelam. Hualing lebih kuat darinya dalam 2 tingkatan. Energi bertarungnya meledak sepenuhnya. Tidak mudah bagi Xia Qing untuk menang jika dia bergabung dengan Flower Eagle. Selain itu, Hualing adalah murid dari tetua pertama dan postur bertarungnya sangat matang. Xia Qing mengepalkan tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak boleh kalah. Dia tidak akan menyerah pada seseorang yang menyinggung perasaannya. Semburan energi pertarungan terkumpul pada senjata di tangannya. Hualing memandang Xia Qing dan elang bunga dengan dingin. Dia harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia konsekuensi merayu kakak laki-lakinya. Bagaimana kalau menghancurkan wajah ini? Hahaha. Saat ini, Hualing sudah agak gila. Perasaannya terhadap Tian Kui telah terakumulasi selama jangka waktu tertentu. Namun dia masih belum mendapat tanggapan. Dia mengira Tian Kui akan jatuh cinta padanya suatu hari nanti, tapi dia tidak menyangka Xia Qing akan datang. Saat ini, Hualing merasa semuanya salah Xia Qing. Jika bukan karena dia, Tian Kui pasti akan memilihnya.
Pedang yang menghormati surga. Hualing berteriak dengan marah ketika pedang panjang di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang sangat keras. Pedang itu bergetar hebat beberapa kali. Kekuatan dahsyat dari energi bertarungnya meningkat saat pedang itu bergetar dan berkumpul di ujung pedang pada saat ini. Xia Qing terkejut. Ini adalah teknik pertarungan tingkat tinggi. Itu adalah salah satu teknik bertarung yang digunakan oleh Tetua Agung. Dia sudah ingin membunuhnya. Xia Qing bingung dalam pikirannya. Meskipun dia bingung, pihak lain sudah ingin membunuhnya. Kenapa dia harus sopan? Bunga elang. Xia Qing berteriak dengan marah. Tubuh seputih salju Flower Eagle segera berhenti di tempatnya. Sayapnya yang seputih salju mengepak dan angin kencang bertiup. Xia Qing melompat ke tengah angin kencang. Elemen angin melonjak di telapak tangannya dan elemen angin besar melompat keluar dari telapak tangan Xia Qing. Ia tersapu oleh angin besar, membentuk angin energi hijau yang sangat besar. Benturan energi pertarungan dan energi elemen angin menyebabkan tanah berguncang. Angin kencang menyebabkan seluruh pasir naik. Pandangan Hualing langsung kabur. Kekuatannya melebihi kekuatan gadis kecil ini. Tidak mungkin dia kalah. Desir, seberkas energi hijau menembus kabut yang bergetar dan menyerbu. Hualing kaget dan tubuhnya langsung menghindar ke samping. Sebelum dia bisa menarik napas, sepasang cakar tajam telah turun dari langit dan tertanam jauh di dalam kulitnya, menekan tubuhnya ke tanah dengan kuat. Bab 1903 Serangan Balik Yun Luoshen 4. Ark, Hualing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Cakar tajam elang bunga merobek dagingnya tanpa ragu-ragu. Meskipun Hualing adalah seorang pejuang, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Kulitnya pasti kesakitan jika digaruk seperti ini, belum lagi cakar elang bunga yang tertanam di dagingnya, tidak menunjukkan belas kasihan. Hualing ditekan ke tanah oleh elang bunga. Darah mengalir seperti sungai di bahunya dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Xia Qing menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Jika wanita itu tidak lalai, dia mungkin tidak akan bisa menjatuhkannya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Hualing meronta. Kebrutalan muncul di mata elang. Ia menggaruk tanpa ampun dengan cakarnya yang tajam dan gelombang rasa sakit datang. Ark, Hualing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Xia Qing mendekat dengan wajah dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang. Elang bunga tidak memiliki temperamen yang baik. Hualing menoleh dengan panik dan matanya penuh kebencian. Xia Qing mengangkat alisnya. Tidak ada dendam di antara kami. Mengapa kamu mencoba membunuhku? Tidak ada dendam. Jika kamu tidak merayu kakak tertua secara diam-diam, bagaimana kakak tertua bisa jatuh cinta padamu? Hualing mengertakkan gigi dan meraung. Jika bukan karena kamu, kakak tertua tidak akan mengabaikanku. Pertama, itu Yun Feng, lalu kamu, jalang kecil. Apa bagusnya dirimu? Kakak tertua hanya bisa melihatmu, tapi aku tidak bisa. Xia Qing tercengang. Menguasai. Apakah wanita ini juga mempunyai niat membunuh terhadap tuannya? Bagaimana orang sepertimu bisa dibandingkan dengan Yun Feng? Xia Qing berkata dengan dingin. Saya tidak pernah melakukan apapun yang Anda katakan, apalagi Yun Feng. Kamu tidak boleh menghinanya. Apa bagusnya Yun Feng? Apakah dia seseorang yang tidak bisa aku bicarakan? Dia adalah sosok tertinggi di sekolah Juxing. Pertama, itu dia, lalu Yun Qingchen. Dan sekarang, 5 tetua berlarian mencarinya. Semua tanggung jawab berat ada pada kakak senior. Apakah dia sudah muncul? Apakah semua orang di dunia harus mengabdi pada Yun Feng? Setiap orang harus menghormatinya. Bah! Xia Qing mengerutkan kening. Jangan menilai orang lain dengan kepicikanmu. Jika Yun Feng benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak akan banyak orang yang bersedia melakukan apapun untuknya dan mendengarkan panggilannya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Antek Yun Feng yang lain. Hualing dibutakan oleh rasa cemburu dan langsung berbicara tanpa berpikir. Kemarahan di dada Xia Qing tiba-tiba membara. Elang bunga memandang Hualing dengan dingin. Tuan, mengapa kita tidak bunuh saja nyawanya? Dia tidak akan menghina gurumu lagi. Menguasai. Hualing tercengang. Mata hitam Xia Qing menjadi gelap. Bunuh dia. Jika dia benar-benar bunuh diri, mungkin akan ada masalah di sekolah Juxing. Dia adalah murid Yun Feng. Apakah gurunya akan mengkritiknya karena hal ini? Adik junior Xia Qing dan Hualing. Apa yang sedang terjadi? Sebuah teriakan datang, diikuti oleh beberapa sosok yang bergegas mendekat. Hualing berbalik.
Kakak senior Tian Kui, kakak senior Rong Xin dan satu orang lainnya adalah Luo Shen. Xia Qing sedikit terkejut dalam pikirannya. Orang lainnya adalah Yun Luo Shen, yang terlihat agak murung. Elang bunga melepaskan Hualing dan kembali ke cincin kontrak. Tian Kui hanya bisa mengerutkan keningnya saat melihat luka Hualing. Rong Xin juga tidak terlihat baik. Xia Qing menyerang. Dia bukan tipe orang yang suka menyerang dengan santai, apalagi dia begitu kejam terhadap sesama muridnya. Kakak tertua, Hualing menangis. Tian Kui mengerucutkan bibirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak tertua, Xia Qing terlalu kejam. Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata. Hualing menangis seperti hujan. Ditambah dengan luka ganas di tubuhnya, dia memang sangat meyakinkan. Rong Xin menyentuh dagunya dengan tangannya. Ada bekas pertempuran yang jelas di sini. Sisa energi pertarungan, menunjukkan bahwa kamu juga menyerang. Wajah Hualing menjadi gelap. Sejak dia menyerang, saya pasti harus melawan. Rong Xin mengerutkan kening. Bagaimana Xia Qing bisa mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia? Hualing, sebaliknya, tampak kesal, apa sebenarnya dendam antara dia dan Xia Qing? Benar-benar, kata Tian Kui. Hualing kembali menitikkan air mata. Kakak senior, kamu masih tidak percaya padaku. Saya tidak pernah ingin menyakitinya dan dia masih sangat agresif. Jika aku ingin melawan, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak, kata Xia Qing. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Hanya ada dua kata, saya tidak melakukannya. Yun Luoshen melangkah maju dan menatap Hualing dengan mata hitamnya. Saya seharusnya tidak mencampuri urusan sekolah Juxing, tetapi Anda harus mengetahui kepribadian King King. Tian Kui, bawa kembali Hualing dulu. Lebih baik segera atasi luka-lukanya, kata Rong Xin. Wajah Tian Kui menjadi gelap dan dia segera mengangkat Hualing. Baiklah, aku akan membawanya kembali dulu. Kakak senior, dia, Hualing masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Tian Kui tiba-tiba mengalihkan pandangan hitamnya ke arahnya. Hualing segera diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Aku akan kembali bersama mereka, kata Rong Xin. Lalu, dia mengikuti mereka. Xia Qing tersenyum ringan. Mengapa kamu di sini? Kedatangan Yun Luoshen mengejutkannya. Bukankah dia seharusnya berada di keluarga Yun? Kenapa dia ada di sekolah Juxing? Pemuda yang sudah dewasa menjadi semakin dewasa dan mantap. Tampaknya ada kelembutan dan kehangatan pada fitur wajah tampannya. Dia menatap Xia Qing dalam-dalam dengan mata hitamnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku merindukanmu, jadi aku di sini. Bab 1904 Jalan Masih Panjang, 1. Tubuh Xia Qing tiba-tiba menegang. Dia menatap Yun Luoshen dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Yun Luoshen tiba-tiba terkekeh. Aku hanya bercanda, tapi aku merindukanmu setelah lama tidak bertemu denganmu. Tubuh kaku Xia Qing tiba-tiba menjadi rileks dan dia terkekeh pada Yun Luoshen. Ya, itu sudah lama sekali. Apa kamu baik-baik saja? Bukankah kamu pernah menjadi anggota keluarga Yun sebelumnya? Apakah ada yang kamu perlukan di sini? Yun Luoshen menggaruk kepalanya. Saya memang ada urusan di sekolah Juxing. Saya awalnya ingin menemukan 5 tetua Juxing, tapi sayangnya, mereka tidak ada di sini. Apakah ini sesuatu yang sangat penting? Bisa saya bantu? Xia Qing berkata dengan cepat. Yun Luoshen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu bukan masalah besar. Namun, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Wanita itu menyerangmu dan, dia sepertinya sangat membencimu. Tidak ada apa-apa. Dia hanya membosankan. Xia Qing melambaikan tangannya. Jangan khawatir tentang itu. Tahukah kamu di mana guruku sekarang? Setiap kali Xia Qing bertemu seseorang yang berhubungan dengan Yun Feng, dia akan bertanya. Yun Luoshen menggaruk kepalanya lagi karena malu. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Yun Feng pergi ke keluarga Naxi bersama Kulanyi. Dia mungkin masih di keluarga Naxi. Keluarga Naxi. Xia Qing terkejut. Bukankah keluarga Naxi adalah keluarga tersembunyi di antara 4 keluarga? Guru juga punya hubungan keluarga dengan mereka. Yun Luoshen sedikit terkejut. Apakah kamu tidak tahu bahwa Kulanyi adalah tuan muda dari keluarga Naxi? Hati Xia Qing bergetar. Dia benar-benar tidak tahu tentang berita ini. Ia selama ini fokus istirahat dan jarang mendengar kabar dari dunia luar, terutama di sekolah Juxing. Xia Qing bahkan lebih sedikit berhubungan dengan dunia luar. Dia yang fokus pada kultivasi jarang memperhatikannya.
Dia tiba-tiba merasa malu dalam pikirannya. Apakah dia tahu terlalu sedikit tentang gurunya? Wajar jika kamu tidak tahu. Melihat Xia Qing agak kesepian, Yun Luoshen segera menghiburnya. Saya baru mengetahuinya baru-baru ini. Yun Feng tidak memberitahu siapapun. Terakhir kali dia datang ke keluarga Yun, dia bahkan menyebutmu dan sangat mengkhawatirkanmu. Xia Qing mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Ya, ayo pergi. Ayo kembali dulu. Keduanya kembali ke dalam akademi. Hua Ling telah diambil kembali oleh Tian Kui. Meski tulangnya terlihat, fondasinya tidak terluka. Namun, Hua Ling sudah mengerang kesakitan, sehingga Tian Kui harus tinggal bersamanya. Hua Ling ditempatkan di halaman rumah tetua pertama. Ketika Xia Qing dan Yun Luoshen kembali, Rong Xin sudah menunggu di halaman tetua kelima. Nak, apakah dia menyerang lebih dulu? Rong Xin mengerutkan kening dan berkata. Xia Qing mengerutkan bibirnya dan tidak ingin membicarakan hal lain. Bagaimana dengannya? Dia seharusnya baik-baik saja. Xia Qing bertanya. Rong Xin mengerutkan kening. Apalagi yang bisa terjadi pada Hua Ling? Dia terus mengeluh tentang lukanya yang dangkal. Emosi nona mudanya benar-benar meningkat setelah bertahun-tahun. Dia semakin mirip Yulian saat itu. Yulian, Yun Luoshen dan Xia Qing sama-sama bingung. Rong Xin mendengus dengan jijik. Murid yang dikeluarkan dari sekte tetua pertama telah mengincar adik perempuanku. Dia tipe orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pantas dikeluarkan. Dia akan segera baik-baik saja, kata Xia Qing dengan santai. Rong Xin hanya bisa menghela nafas. Kepribadianmu sangat mirip dengan adik perempuanku. Dialah yang menyerang lebih dulu. Kenapa kamu harus menoleransi dia seperti ini? Jika itu aku akan membalas budi. Yun Luoshen terkekeh. Mengapa membuang-buang waktu dan energi untuk orang seperti itu? Yun Feng selalu seperti ini. Sebagai muridnya, Qing tentu saja sama. Murid, Rong Xin berteriak. Dia memandang Xia Qing dengan kaget. Kamu adalah murid Yun Feng. Xia Qing mengangguk. Saya tidak pernah mengatakan apapun mengenai hal ini. Saya hanya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian yang tidak perlu. Rong Xin segera berjalan mengelilingi Xia Qing beberapa kali dan bergumam, tidak heran, aku bertanya-tanya mengapa ada bayangan adik perempuanku di belakangmu. Ternyata kamu adalah murid adik perempuanku. Adik perempuanku sudah memiliki seorang murid. Tut, seperti yang diharapkan dari adik perempuanku. Xia Qing tidak berdaya. Sebagai murid guru saya masih harus bekerja lebih keras. Saya jauh dari kualifikasi saat ini. Rong Xin tertawa dan menepuk bahu Xia Qing. Mengapa kamu begitu rendah hati? Kakak muda seharusnya bangga memiliki Anda sebagai muridnya. Katakan padaku bagaimana dia biasanya mengajarimu. Xia Qing mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Hari-hari yang dia habiskan bersama gurunya adalah awalnya. Sejak dia memutuskan untuk memulai jalur kultivasi sendirian, dia hanya bertemu gurunya sekali. Namun, meski mereka tidak bertemu, apa yang dilakukan Yun Feng selalu menjadi panduan Xia Qing. Qing sudah lama meninggalkan Yun Feng untuk berkultivasi sendirian. Dalam hal mengajar, saya harus mengatakan bahwa dia mengajarinya dari jauh, kata Yun Luoshen. Rong Xin sangat penasaran dan ingin bertanya lagi. Yun Luoshen dengan cepat berkata, Saudara Rong, kelima tetua tidak ada di sini untuk saat ini. Apakah tidak pantas bagi orang luar seperti saya untuk tinggal di sekolah Juxing? Apa yang tidak pantas? Anda bisa tinggal selama yang Anda mau. Tetaplah di sini dan tunggu sampai lima tetua kembali, kata Rong Xin dengan keras sambil menatap Xia Qing dengan mata berkilauan. Xia Qing tahu dia pasti akan bertanya lagi. Mau tak mau dia mundur setengah langkah. Kakak senior Rong Xin, masih ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Xia Qing berbalik dan berlari. Melihat itu, Yun Luoshen segera mengikutinya. Rong Xin memandang mereka berdua yang pergi dengan tergesa-gesa dan tidak bisa menahan nafas tanpa daya. Dia menyentuh dagunya dengan tangannya. Memikirkan Hua Ling, kekhawatiran di hatinya kembali muncul. Wanita ini telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia pikir dia memiliki kepribadian yang lembut, tapi dia tidak menyangka dia begitu kejam. Rong Xin berbalik dan berjalan menuju halaman tetua pertama. Tampaknya Xia Qing melukai Hua Ling dengan parah. Dia juga harus melakukan sesuatu. Sungguh merepotkan. Rong Xin mengeluh sambil menggaruk kepalanya. Xia Qing adalah murid suster junior. Aku seharusnya sudah menebaknya,
Jika Hualing tahu bahwa dia menyerang murid suster junior, dia akan mendapat masalah. Rong Xin terkekeh dan pergi. Sudah lama sekali, aku khawatir kekuatan kakak muda akan mencapai level yang sama dengan 5 tetua. Rong Xin tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Ya, mungkin lebih tinggi lagi. Berita cedera Hualing menyebar di sekolah Juxing. Untuk beberapa alasan, versi masalahnya adalah Xia Qing mengambil inisiatif untuk menyakiti seseorang. Hualing adalah korban yang lemah dan pasif. Murid dari tetua pertama kurang lebih sedikit tidak puas dengan murid dari tetua kelima. Bagaimanapun, Hualing memiliki prestise yang tinggi di antara para murid.